Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi siang, jadi kita jam 7 malam ini kita akan latihan lagi IELTS, dan kali ini kita akan latihan untuk writing, teman-teman. Mock test ya. Jadi buat teman-teman yang mau ikut belajar, mau ikut latihan writing IELTS, silakan disiapkan selembar kertas ya, selembar kertas sama pensil ya untuk menulis. Dan mungkin apa ya, saya nggak tahu mungkin kalau kalian menggunakan HP gimana caranya ya, mungkin di zoom in zoom out gitulah ya. Sebenarnya kalau bisa menggunakan laptop, mending pakai laptop ya kalau bisa. Tapi kalau tidak memungkinkan ya udah pakai HP aja. Dan mending di meja ya, di meja tulis kayak gini. Oke, ini cahaya saya udah lumayan bagus gak sih? Bentar ya. Ini baru terang. Oke, kita mulai 2 menit lagi ya, teman-teman. Siapkan juga kalau memungkinkan ya, coba kalian Google dan download ini ya, semacam ya panduan gitulah untuk writing. Kadang kan kita kehabisan ide, kata-kata yang mau kita tulis apa. Ini yang task 1 seperti ini. Di Google ada ini. Terus yang task 2 kayak gini. Ya, silakan dicari aja. Untuk soalnya kita ikut yang ada di website ini ya. Oke. Jangan lupa untuk IELTS writing itu setidaknya ada 2 task ya yang harus dikerjakan. Yang pertama yaitu task 1. Task 1 itu biasanya grafik, gambar gitu. Ya grafik gitu ya. Jadi grafik apa itu namanya? Statistik gitulah istilahnya. Terus kadang map, kadang gambar apa ya? Kayak gambar keran, terus bagaimana cara kerja keran itu ya, atau apa ini namanya mesin ya. Nah itu kita tuliskan cara kerjanya. Kalau task 2 itu di sini kan ada di sini ya. Ini bagus ini IELTS Jackie ini lumayan membantu ya. Setidaknya ada 5 macam esai atau jenis task 2. Yang pertama yaitu opinion essay, yang kedua discussion, yang ketiga problem solution, yang keempat advantages dan disadvantages, yang terakhir double question essays. Nah, ini kita harus tahu ya perbedaannya masing-masing dan bagaimana cara menulisnya. Struktur penulisannya kayak gimana. Ya. Ini dicek aja. Coba saya kasih linknya di ini ya. Di komen. Nah, itu silakan. Oh, nggak bisa ya. Komennya nggak bisa ngirim buat ini teman-teman. Link. Ya, pokoknya dicoba aja IELTS Jackie gitu ya. Nah, itu lengkap itu. Itu bagus kok. Ini kalau kalian mau lihat sedikit aja ya, kalau opinion essay itu biasanya to what extent do you agree or disagree. Jadi tentang opini. Pendapat kamu gimana? Kamu setuju nggak dengan ini? Contoh ya,
space exploration is much too expensive and the money should be spent on more important things gitu. Nah, ada pernyataan bahwa eksplorasi luar angkasa itu terlalu mahal dan sebaiknya uang yang digunakan untuk pengeluaran ini eksplorasi luar angkasa digunakan untuk hal yang lebih penting. Nah, ini hal yang lebih penting itu seperti apa? Ya, silakan kalian pikirkan ya, mungkin seperti mengurangi angka kemiskinan gitu kan. Jadi daripada uang itu digunakan untuk kayak Elon Musk itu kan dia terakhir membuat itu ya pesawat luar angkasa kalau nggak salah gagal itu. Nah, daripada digunakan untuk itu kan triliunan ya kayaknya. Daripada untuk itu mungkin digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Apalagi ya silakan kalian ini ya kalian cari ya yang lebih penting dari eksplorasi luar angkasa apa saja. Mungkin selain mengentaskan kemiskinan, membantu pendidikan masyarakat boleh juga ya. Jadi uang itu sebaiknya digunakan untuk beasiswa mahasiswa yang kurang mampu gitu kan untuk kuliah. Nah, ini contoh pertanyaannya. Jadi dari pertanyaan itu kalian harus sudah bisa membayangkan, oh ini opinion essay atau yang lain gitu ya. Nah, kalau strukturnya kayak gini, strukturnya simple aja. Yang pasti setidaknya ada 4 paragraf. Paragraf pertama introduction, paragraf kedua itu main body paragraf 1, yang paragraf ketiga main body paragraf 2. Ya. Terus yang keempat adalah conclusion atau kesimpulan. Di sini lebih detailnya ada macam-macam ya. Yang paling penting adalah parafrase pertanyaan. Terus karena ini opinion, kamu berikan opini kamu ya. Mungkin opini kamu setuju nggak dengan pernyataan ini? Kalau kamu setuju bilang aja, I agree with the statement that space exploration is too expensive, gitu ya. Spend a lot of money than other national affairs, soalnya gitu ya. Silakan aja. Ya, terus state to supporting reason. Kenapa? Because space exploration is not istilahnya is not clear ya. The purpose or the aim of space exploration is not clear. Whether it is to find any aliens gitu ya, any other life entities outside of Earth dan sebagainya. Silakan nanti dicoba ya. Terus nanti discussion itu biasanya kita disuruh mendiskusikan dua pendapat gitu ya. Jadi di sini ada pendapat pertama mengatakan yang namanya pemerintah harus menyediakan pendidikan gratis ya di semua level pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. Ada juga yang bilang oh tidak, seharusnya pendidikan itu berbayar gitu. Nah, Anda harus menyajikan pendapat dan argumentasi kedua pendapat tersebut. Meskipun nanti pada akhirnya Anda lebih memilih yang mana. Ganyang birokrat feodal kampus Pak D. Ya, kalau ganyang mah kayaknya nggak mungkin ya. Mereka kuat ya, mereka punya nama, mereka punya duit, mereka koneksinya kuat gitu ya. Ini sedikit aja bocoran. Kemarin itu wakil rektor S3 saya mengundang Najwa Shihab. Jadi ada acara kayak talk show gitu di gedung, pokoknya ada gedung hall terkenal dan terbesar yang ada di kampus itu. Silakan dicari sendiri ya di lantai bawah. Jadi ada satu gedung hall besar di gedung itu. Nah, nggak tahu mungkin itu tujuannya untuk mengejek saya. Saya kan sebenarnya ingin bisa diundang oleh Mbak Najwa Shihab untuk ini ya podcast gitu lah, membahas tentang feodalisme kampus. Tapi
tidak diundang-undang ya sudah. Dan si wakil rektor ini seakan-akan mengejek saya, kamu nggak diundang-undang, saya bisa ngundang dia, nah, gitu. Ya dia punya duit ya, kampus itu kan PTNBH. Jadi diundangnya lah Najwa Shihab, eh, terus ada Nikola Saputra, terus siapa lagi gitu saya lupa. Dibuatlah semacam talk show. Ya kalau kalau saya mah mana ada duit ya untuk ngundang Najwa Shihab dan seterusnya. Tapi kalau saya diundang, insya Allah saya hadir dan saya bisa membuka semuanya, membongkar bobroknya perguruan tinggi yang ada di Indonesia, terutama di kampus S3 saya. Oke, cukup ya pengantarnya teman-teman. Ini silakan dibaca sendiri-sendiri dan kita mulai ya. Ya, kenapa kok nggak keluar kampus saja, Mas? Kapan-kapan lah itu kita bahas ya. Mas Gading Gama Putra. Yang pasti saya sudah di DO ya. Saya udah di DO, Mas. Jadi nggak perlu keluar, saya udah di DO, udah dikeluarkan. Ya, dan sekarang lagi proses. Ini makanya saya lagi latihan IELTS untuk syarat mendaftar ke S3 di luar negeri ya. Pokoknya saya udah capek kuliah di dalam negeri. Saya di luar negeri aja. Nah, ini ya, mohon doanya semuanya. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan nilai IELTS yang bagus, yang sesuai syarat ya. Saya sih targetnya ya paling jelek 6,5 paling jelek. Tapi kalau bisa ya 7 atau 7,5 overallnya. Terus writingnya ini kalau bisa paling kecil 6,5. Tapi kalau bisa ya 7. Web opo iki Mas? Iwan Purnama. Ini ya ini kayaknya banyak yang baru bergabung. Ini website ini punyanya saya nggak tahu yang punya siapa. Yang pasti saya dapat akses untuk ke website ini itu dari British Council. Jadi saya kan mau tes IELTS yang diadakan oleh British Council. Nah, saya diberi akses untuk latihan IELTS online di website ini. Ini bagus websitenya, gratis ya, karena saya merupakan calon peserta tes IELTS yang harganya 3.150.000. Nah, kayaknya salah satu bonusnya itu saya bisa mengakses ini. Jadi kalau kalian, saya nggak tahu, coba aja ya, nih study.ieltsflex.com. Gratis apa enggak saya kurang tahu. Kalau yang pasti saya ada akses karena itu tadi ya, peserta tes IELTS. Kayaknya sih nggak gratis ya, ini bayar. Jadi ini terutama kalau kalian mau tes IELTS online ya. Kalau nggak online ya nggak usah, mending latihan paper base saja pakai pensil, pakai kertas. Gitu ya teman-teman ya. Banyak kampus, banyak kayak pengalaman abang, kakek, istri, kerabat, anak dan lain. Segerbong jadi birokrat. Oh iya. Dinasti akademik itu ya. Saya makanya jijik melihat profesor-profesor yang menentang dinasti politik Jokowi gitu kan. Tapi mereka sendiri membangun politik di perguruan tinggi mereka masing-masing. Makanya kemarin di kampus S3 saya itu juga sempat mau itu ya, bukan mau, sudah itu ya, profesor-profesornya. Tapi ketika saya kontak rektornya, ini kok ada gerakan kayak gini, Pak? Oh, itu di luar wewenang saya gitu. Ya udahlah. Ya, kayaknya berbayar Mas ya. Share link Pak, saya juga mau IDP buat MHV, apa MHV? Ya, IDP juga ada IELTS online-nya. Silakan ya, bebas mau ke IDP atau ke British Council. Saya kebetulan British Council karena kebetulan pendaftarannya lebih mudah atau gimana gitu ya. Oke, cukup ya pertanyaannya. Kita mau writing dulu teman-teman. Jadi kalau mau komentar silakan komentar aja. Cuma mungkin saya balasnya nanti ya. Ya, awas dikerjain habis-habisan sama birokrat S3-nya Bang. Enggak, saya udah nggak ada hubungan sama kampus S3 saya. Ya, kecuali mereka melaporkan saya. Nah, saya sebenarnya menunggu mereka melaporkan saya ke polisi ya. Biar saya bisa melaporkan mereka balik. Nah, dan setelah itu kalau jadi berita besar, saya nggak akan
nutup-nutupi lagi ya, saya nggak akan menahan diri untuk menyebut nama kampus, menyebut nama-nama dosen itu. Karena sudah viral, sudah menjadi konsumsi publik ya. Kayak kemarin kasusnya siapa? Si Raffi Ahmad sama si Bahlil Lahadalia itu ya. Kenapa saya berani nyebutkan nama dia dan juga nama orang-orangnya? Karena itu sudah konsumsi publik ya, sudah viral gitu ya. Dan mereka tidak akan menuntut kita dengan pasal pencemaran nama baik. Karena udah rame gitu ya. Nah, kalau saya ini kan belum terlalu rame. Jadi kalau saya sebutkan mereka, wah, kena pasal pencemaran nama baik nanti ya. Susah itu. Oke, cukup ya teman-teman. Saya tutup dulu untuk komentarnya. Kalau mau tanya nggak apa-apa, tetap ya. Oke, bismillah. Waktunya 1 jam. 1 jam berarti dari sekarang 19.17, berarti nanti 20.17-an kira-kira. Pilihnya yang no feedback. Kenapa? Karena yang no feedback itu gratis, free. Jadi nggak perlu bayar. Kalau yang with tutor feedback itu bayar. Kalau yang flex check feedback ini dengan AI ya. Jadi ada AI yang memberi feedback dan juga menilai tulisan kita. Ini berbayar juga. Ini kalau kalian penasaran, ini bayarnya segini ya. Kalau yang tutor feedback, human feedback itu 1 feedback $25, 3 feedback 75, 5 feedback 125. Wah, kan lumayan ya. $25 itu aja sekitar 400 ribuan. Jadi nggak usah. Kalau yang AI feedback sama juga bayar nih $25 atau $40 ya. Tergantung kita mau fasilitas yang seperti apa. Saya no feedback aja. Biar saya kira-kira atau saya apa ini namanya? Ya kira-kira aja sendiri gitu ya. Saya kira-kira sendiri berapa nilai writing saya. Oke. Ini kelemahannya untuk yang writing dia terpisah kayak gini. Jadi nggak jadi satu gitu ya. Kayak di speaking, listening sama reading. Atau kayak di speaking lah. Ya, kalau di speaking itu part 1, part 2, part 3 berurutan gitu. Kalau ini enggak, jadi kita terpisah masih. Tapi nggak apa-apa ya, kita kira-kira aja. Untuk task 1 itu setidaknya 20 menit, untuk task 2 itu 40 menit ya. Nih, sudah ada keterangannya sini. Jumlah katanya jelas juga 150 untuk task 1, terus task 2-nya 250. Kita mulai dari dan kemungkinan besar karena nanti tesnya itu bukan dari website seperti ini ya, tapi dari software. Jadi softwarenya yang ini teman-teman. Ini ya, Inspera Exam Portal ini dari software ini. Kayaknya tampilannya akan berbeda ya. Ini saya belum bisa masuk karena belum waktunya tes ya. Jadi nanti ketika tes saya baru bisa buka ini dan bisa login ya. Nanti ada sistem cek dan seterusnya. Oke, jadi masih meraba-raba istilahnya. Oke, kita mulai dari task 1. Bismillah. The diagram below shows the water cycle in both forested and urban areas. Oke, ini jenis coba ya. IELTS task 1 types. Yang ini saya sebenarnya belum latihan, tapi nggak apa-apa, kita coba. Masalahnya kalau gambar itu tulisannya kecil agak susah ya. Evaporation, permeable, water cycle.
Proses diagram. Kalau proses diagram gimana ya? Oh, maaf ya teman-teman ya. Karena ini baru pertama saya yang proses diagram ini. Jadi saya perlu bantuan ini. Strukturnya kayak gimana gitu. Bar chart. Oh, ada di sini. Analyze the question. Production overview. First main feature, second main feature. Ya, ini cycle ya. Ini kebetulan cycle. Ini water cycle ya. Both forested. Video.
Kayaknya saya harus lihat contoh nih ini. Bentar ya. Lihat contoh, terus saya buat yang punya saya sendiri. Then 9. Oh, tetap kayak gini ya. Impermeable. Coba gambarnya nggak jelas ya. Banyak istilah yang kita nggak paham ya. Ini kayaknya ada di ilmu apa ya? Geografi atau fisika? Mungkin ada yang tahu? Ah, kurang besar. Nggak ada yang lebih besar ya. Nah, udahlah, apa ini aja ya. Permeable topsoil. Oh, jadi kemungkinan kita buat dua ya. Oke deh. Generally speaking, permeable topsoil. Oh, maksudnya ini ya. Jadi yang ini namanya permeable topsoil. Sementara yang ada di urban area atau di city itu ini nggak ada ya. Gimana? Reduce infiltration. Duh, bingung saya. Apa deh? Coba kita lanjut ya. Berarti tulisnya begini. Generally speaking. Is normal in forested areas. Jadi sebenarnya gambarannya kalau di daerah yang ada tumbuh-tumbuhan atau ada hutannya, cycle air itu atau siklus air normal gitu ya. Polluted runoff. Apa tadi? Oh, dari mana polluted runoff? Yang pasti siklusnya dari sini ya. Dari sini terus ke bawah, terus nanti evaporate, transpiration ke atas, terus ke bawah lagi hujan gitu kan maksudnya. Is increased in urban sites. Coba ya, kayaknya ini saya copy dulu deh. Nah, ini. Permeable topsoil is normal in forested areas. Oh, besar kecilnya ini ya. Tanda panah itu juga bermakna. Kalau ini evaporationnya kecil ya kan. Terus transpiration besar.
there is a reduction. Kalau di sini reduce transpiration, reduce evaporation. There is a reduction. Urban areas. Additionally, polluted runoff. Ini ya, polluted runoff. Seen as normal in forested sites. Normal, yang di sini normal, yang ini reduce. On the other hand, in less permeable, ini ya, ini less permeable subsoil on rock. Rise down can be seen in base flow. Moreover, precipitation can be seen in both greenery and city sites. In both greenery. In contrast, trees, for instance, can only be seen on permeable. In contrast, trees be seen on permeable upper soil of forested areas, and buildings and construction can be seen on urban areas topsoil. Overall, precipitation is similar in both urban and oh ini ya sama ya, rather than the urban ones. Sebentar. Precipitation is similar, while transpiration is higher. Transpiration is higher in forested areas. Saya nggak paham transpiration itu apa, precipitation itu nggak paham ya. Pokoknya besar kecilnya panah ini ternyata ada maksudnya ya, ya kan? Yang di sini kecil, yang di sini kecil, yang di sini agak besar. Apa tadi? Transpiration ya tulisannya ya. Ini kayak transo tapi transpiration maksudnya. Transpiration is higher in forested areas rather than the urban ones. Furthermore, tapi ini salah ini harusnya. Areas harusnya gini. Nggak pakai while ya. Transpiration is higher in forested areas rather than in urban area, in the urban ones. Furthermore, it can be clearly seen that the water table is high in forest. Water table yang mana? Oh, yang ini ya. Oh ya. Water table-nya lebih is mungkin maksudnya is higher in forested areas in comparison to urban ones. Oke, nggak apa-apa, saya nyerah yang ini ya teman-teman. Oke, ini yes, finish. Karena belum persiapan untuk yang jenis itu tadi ya, diagram. Jadi diagram itu ada dua, ada yang cycle, ada yang proses. Nah yang cycle itu saya agak bingung mau mulai dari mana tadi. Terus ada istilah-istilah tadi ya. Jadi ada yang normal, yang namanya siklus air kalau di daerah hutan itu kan normal ya. Kalau di kota karena sudah tidak ada pepohonan jadi tidak normal. Ketidaknormalan itu ditunjukkan dari tadi ada water table-nya lebih rendah, terus transpiration-nya berkurang dibandingkan dengan yang ada di hutan. Oke, apa? Oh ini langsung ya. Oke, yang tas tuh kayaknya saya bisa ini. Nah, ini adalah opinion kayaknya. In many countries, the number of people suffering from stress is increasing. What do you think are the causes? Oh, bukan. Ini adalah apa namanya? Cause effect ya. Cause effect essay. Nah, ini cause effect essay atau problem essay. Nah, ini causes. Jadi kayaknya saya mau buat berapa ya? Suffering from stress. 2 aja mungkin ya.
penyebabnya 2 aja. Don't list lots of causes, choose just 1 or 2 and develop them fully. Oh, be taken to tackle it. Mungkin 2 ya, problem 1. Oh, nggak usah banyak-banyak, 1 aja ya, tapi dia mintanya causes. Jadi mungkin coba ada contoh nggak ya? Kalau ini dia cuma 1 aja problemnya, atau 2 ya, 2 terus solusinya juga 2. Oke, kita coba. Bismillah. Oke, sudah ya. Ini baru yang mana tadi? Ini problem essay ya.
one key problem and or cause and related solution. Nggak usah di sini aja ya.
Mhm. Hmm.
Air terjun itu apa? Waterfall. Ah, ya tinggal conclusion teman-teman. Ya saya kalau task 2 itu lumayan cepet ya. Ini baru 22 menit ya. Biasanya saya kalau ngerjakan IELTS writing itu saya task 2 dulu baru task 1. Oke, nggak apa ya. Kita coba lagi untuk conclusionnya. Ntar conclusionnya gimana ya? Conclusion. Hmm.
Terima kasih Kizo sudah mengirimkan 1 bunga. Ya, silakan yang mau komentar dan tanya-tanya ya di ditulis saja di komentar. Nanti setelah selesai saya akan baca-baca dan kita akan bahas ini soal ini ya. Yang tastu ini lumayan lah, kita ya ini mengarang bebas ya. Cuma yang paling penting apa sih kalau di tastu IELTS ini? Yang paling penting kita sudah menjawab pertanyaan dari dari soal gitu ya. Jadi sesuai gitu. Kalau yang diminta kita menyebutkan penyebab, ya kita sebutkan penyebabnya. Dan untuk cost cost effect essay ya, atau problem essay, nggak usah banyak-banyak sih, 1 aja. 1 kayak ini saya bilang adalah endurance ya. Kenapa kok orang bisa stres? Karena endurance-nya atau ketahanan mentalnya kurang gitu aja. Dan juga yang paling penting ya solusinya ya. Solusinya saya kasih 2 ini. Yang pertama dengan olahraga, dengan beraktivitas ya. Contohnya saya suka badminton. Saya dengan badminton itu lumayan lah mengurangi. Saya juga manusia normal ya. Saya juga pernah stres, kayak masalah S3 saya ini kan lumayan buat saya stres ya. Pusing kepala. Beberapa hari nggak bisa tidur ya. Tapi dengan badminton, itu saya kalau nyemes shuttlecock, itu yang saya bayangkan. Shuttlecock itu adalah kepalanya kaprodi, kepalanya dekan, kepalanya wakil rektor yang mempersulit saya. Nah, itu kan lumayan ya. Oke, ini terakhir sudah memenuhi syarat ya, 250 kata. Lebih boleh, kurang nggak boleh teman-teman ya. Dan kayaknya kalau di sini, kalau di online ini kita baru bisa done itu kalau nulisnya sudah sampai 200. Sebelum 200 kita nggak bisa done ya. Nggak tersimpan di server gitu mungkin ya. Di task 1 itu kalau belum sampai 100 kata itu juga nggak bisa done. Nggak bisa ngeklik done ya, atau nggak bisa selesai gitu. In conclusion, stress can be caused by many factors, primarily by the lack of endurance on life problems. However, there are several measures that can be done to release. Saya sebenarnya agak bingung ya, mau pakai relief atau release. Ini pun tulisannya udah benar apa belum ya? Ini udah benar. Bentar ya. Stress itu relief apa release ya? Tulisannya ini. Oh, sama aja. Stress release boleh, stress relief juga boleh. Release stress.
Oke, hampir 300 kata teman-teman. Cukup ya. Ya. Dan bismillah. Coba kita cek dulu grammarnya ada yang salah apa enggak. Oke. Oh ini. Kalau ceknya sih, kalau cek grammar kita bisa lewat ini ya, Microsoft Word aja. Nah ini homework itu nggak pakai s. Oh iya, as long as ini if. Oh iya. My exercises ini kenapa ada my? Oh harusnya maybe. Kalau di tes yang asli, kalau bisa Anda cek tulisan Anda dulu ya. Takutnya kekurangan huruf, terus ada salah spelling dan seterusnya. Grammar juga takutnya salah ya, jadi dicek lagi. Oke. Kalau menurut saya sih ini bisa lah 7 gitu. Ya. Low endurance. Sebenarnya saya masih ragu ini. Istilah low endurance sudah betul apa belum ya. Jadi lemahnya kemampuan untuk bertahan gitu ya dalam menghadapi permasalahan dalam hidup ya, seperti di kerja, di sekolah, atau permasalahan yang berasal dari keluarga. Coba kita cek ini ya, punya orang-orang yang ada di online. Bentar teman-teman. Tadi apa namanya? Kalau writing dan speaking, ya kalau di sini, aduh, lemot ini teman-teman. Bentar ya, saya kecilin, saya refresh dulu. Saya munculkan dulu ininya, kolom komentar. Silakan yang mau berkomentar, mau bertanya-tanya. Iya. Ya. Oke, sudah muncul lagi. Dan saya tutup dulu ya. Lemot banget ini. Siapa aja yang masih bertahan? Ya maaf ya kalau ya latihan itu ya kayak gini ya. Jadi sambil nggak sempat balas komentar kalian sementara waktu. Ini yang tadi saya bingung ya aslinya gimana ini. Mudah-mudahan saya nggak dapat yang soal ini. Atau latihan lagi ya. Jadi ada precipitation. Saya kira awalnya dari sini precipitation ya. Nah, karena kan cycle air itu kan hujan dulu, terus nanti meresap ke tanah dan seterusnya ya. Coba saya penasaran ya. Precipitation itu apa? Aduh, lemotnya ini yang nggak kuat saya. Bentar ya teman-teman. Oke, ini banyak yang komen ya. Mock up tes IELTS yang free di mana, Mas? Kalau yang free mock up-nya tergantung ya, mau yang IELTS apa. Kalau yang IELTS-nya online kayak gini, saya kurang tahu ya. Di Google aja deh, kayaknya banyak Mas ya yang free-free. Dan biasanya kalau yang mock test kayak gini yang gratis itu ada schedule-nya ya, ada jadwalnya, terus kalian mendaftar, waktunya ditentukan, nah, jadi bersama-sama kayak gitu ya. Wah ini, jadi kalau yang sendiri-sendiri kayaknya nggak ada Mas yang gratis.
Abdi, Bang, besok aku ujian tesis ya. Semangat, semoga lulus ya dengan nilai A. Ujian tesis. Tesis berarti apa? S2 ya. Abu Bakar, Bang mau tanya bagaimana dengan seleksi SKB non CAT di CPNS, apakah feodalisme juga atau bagaimana? Bukan feodalisme, Mas. Jadi kalau untuk ini ya, untuk masalah tes tes CPNS yang tidak pakai CAT, terutama yang SKB, saya sebenarnya ada nggak saya buat konten atau video tentang CPNS? Belum ya, saya belum. Nanti kapan-kapan rencana mau saya buat juga. Saya belum ada waktu untuk buat konten membahas tentang CPNS. Cuma di beberapa kesempatan seperti status Facebook dan seterusnya, saya nggak setuju dengan sistem seleksi CPNS yang sekarang ya, dengan CAT, masalah bukan CAT-nya, tapi soal-soalnya itu kan TIU, TWK, TKP itu ya, itu saya kurang pas. Terus terutama untuk dosen dan guru itu relevansinya apa sih itu TIU, TWK dengan TKP itu, ya enggak, apalagi yang dosen gitu kan. Dosen ngapain pinter TIU, ya nggak, matematika gitu. TWK juga saya nggak tahu TWK yang sekarang. Kalau yang dulu saya pernah tes CPNS itu soalnya apa ini pasal-pasal di Undang-Undang Dasar, terus apa tugas dan fungsi MPR, DPR, terus DPA dan seterusnya ya, presiden. Nah itu relevansinya apa gitu loh. Itu yang saya nggak habis pikir. Dan biasanya yang lulus yang nilainya tinggi-tinggi di SKD itu malah apa ya, yang menjadi pertanyaan utama kan skill yang dibutuhkan untuk menjadi guru dan dosen itu apa sih gitu ya. Nah ketika skill yang utamanya terutama kan apa, saya ada tadi itu komentar atau ini ya, jadi ada kawan saya yang seorang guru, dia lulusan S2 Australia dan juga pernah mengikuti teacher training di Jepang ya, nggak apa di Jepang. Nah itu apa kebetulan kawan dekat saya ya, akrab, sempat di YouTube itu saya dan dia buat konten, silakan dicek aja eh, apa konten saya di YouTube. Teman saya yang S2-nya di mana ya, di Australia, saya lupa. Adelaide kalau nggak salah ya, University of Adelaide. Nah itu mention saya membahas tentang itu. Jadi saya bilang, kenapa kok terjadi feodalisme di perguruan tinggi, di sekolah, terus terjadi nepotisme, terjadi dinasti akademik? Karena itu tadi ya, seleksi dosen ataupun guru yang selama ini berjalan itu tidak betul-betul menjaring dosen dan guru yang berkualitas gitu. Yang berkualitas yang seperti apa yang saya maksud ya, setidaknya ada 3 ya kualitas yang diharapkan, atau 2 lah yang paling utama. Terutama dosen ya, guru juga tinggal menyesuaikan. Kalau dosen itu yang paling utama ya kemampuan untuk apa mengajar, ya nggak, mengajar atau istilahnya ya pedagogik atau andragogik gitu ya para teman-teman. Nah ini kan tidak semua pelamar ya memiliki kemampuan yang bagus dalam bidang pedagogi. Bagaimana membuat RPS, membuat lesson plan dan seterusnya. Jadi harusnya itu yang dicari, bukan pinter TIU, pinter TWK, pinter TKP itu. Terus yang terakhir adalah kemampuan riset, ya, kemampuan riset. Dan mungkin yang ketiga yaitu mengajarkan riset. Karena kan nanti membimbing skripsi mahasiswa, skripsi, terus tesis, disertasi. Nah ini kalau nggak meskipun pinter riset tapi nggak pinter mengajarkan riset, kan sama aja bohong namanya. Karena yang dibutuhkan dari dosen itu bisa mengajarkan. Nah itu ada ilmu pedagogik atau mengajar yang perlu mereka kuasai. Itu sih Mas ya kalau masalah. Terus kalau
istilahnya bukan feodalisme ya. Kalau udah SKB itu yang berlaku adalah nepotisme. Nepotisme itu ya itu tadi. Kalau bukan orang dekat, bukan keluarga, bukan kenalannya, itu biasanya tidak diloloskan. Saya dulu pernah tes CPNS teman-teman ya. Saya nggak sebut di mana. Saya kebetulan tes CAT ranking 2 ya. Terus apa? Ranking 2 kan artinya masuk ini ya, masuk apa namanya? Ya bisa lanjut ke SKB lah intinya gitu. Nah, dari ranking 2 itu formasi itu kebetulan ngambil 2 ya. Jadi ada 2 formasi di situ. Saya lumayan harap-harap cemas ya, maksudnya karena saya ranking 2 kemungkinan besar kan saya lulus gitu ya. Nah, kalau yang ranking 1 udah jelas lulus. Kenapa? Karena dia itu orang dalam, dosen kontrak atau dosen honorer di kampus itu gitu kan. Jadi nggak mungkin nggak lulus. Nah, saya yang bukan siapa-siapa di situ, harapan saya ranking 2. Cuma ternyata ada ranking 3 yang saya nggak tahu ya bagaimana. Apakah ada hubungan kedekatan emosional dan seterusnya dengan rektor atau siapa gitu yang ada di kampus itu. Cuma ketika hasil SKB keluar, yang awalnya saya ranking 2 langsung turun ya. Jadi kalau bahasa Jawanya itu lukir ya. Lukir itu apa ya? Pindah tempat ya. Yang awalnya ranking 2 turun jadi ranking 3, yang ranking 3 naik jadi ranking 2. Nah, itu istilahnya mungkin nepotisme ya. Tapi wallahu alam lah. Karena nepotisme itu nggak bisa dibuktikan itu loh masalahnya. Iya kan? Jadi karena itu jalur belakang. Kecuali kita ada CCTV, ada alat merekam yang para pelaku ini nggak tahu. Saya sebenarnya pengen ini ya, mempromosikan ada pulpen atau ya pulpen dengan kamera kecil di situ ya. Jadi ada pulpen, kan teknologi kan udah canggih ya. Jadi di situ ada kameranya gitu. Nah, saya pengen mempromosikan itu buat kalian yang mau main-main inilah, main spy gitu ya. Mata-mata dan seterusnya. Tapi ya udahlah. Eh, apa saya udah minta sampel gratis tapi nggak dikasih. Itu buat kapan-kapan aja. Itu ya, Mas Abu Bakar. Hai Mister, belajar tentang apa Mister hari ini? Ya, ini tentang IELTS ya, Mbak Ani. Tulisannya nggak kelihatan. Oh iya, sorry. Tadi ada gambar wajah saya tadi ya. Nggak apa-apa. Belajar apa Bang? Tidak ada penjelasan. Ya, tadi lagi latihan, lagi nulis. Dan eh, jadi belum ada penjelasan. Penjelasannya sekarang setelah kita nulis ya. Oh, ini ada Easy English with Miss Emmy. Selamat bergabung. Tips writing kalau topiknya nggak ngerti kayak pengetahuan alam gimana udah. Ya tips saya ditulis aja. Kalau sekarang kan karena kita lagi belajar, jadi saya juga bingung tadi bagaimana cara nulisnya, ya kita Google aja cara menulisnya kayak gimana. Tapi kalau memang sudah pada saat tes, ya kita tulis sebisanya aja. Tetap ditulis, kan nggak mungkin juga nggak ditulis. Gitu Mas. Minimal kita tulis kata kunci yang ada. Kayak tadi kan ada apa itu? Ini ya, ada forested, ada urban. Jadi kemungkinan besar kita buat 2 paragraf tentang 2 gambar ini. Gitu. Atau ya langsung aja dalam 1 paragraf itu kita membandingkan. Ini kan precipitation-nya dari jumlah titik-titik ini ya. Titik ini kayaknya titik air kan. Ini dan juga tanda panahnya kan sama. Jadi ini sama. Terus yang berbeda di sini ada pepohonan, di sini kan nggak ada. Ini di urban itu ya di kota gitu maksudnya ya. Terus nah gitu Mas. Jadi kita harus bisa melihat persamaan dan perbedaan. Itu sih mungkin ya. Cek grammar cukup di Word aja atau bagus pakai Grammarly? Saya sih nggak perlu pakai Grammarly. Di Word aja lah.
Nggak, kalau mau pakai Grammarly mah silakan juga ya, tapi kan berbayar itu. Task one writing bukannya banyak yang bar chart udah. Nah itu saya lebih suka bar chart ya, bar atau bar itu kan yang apa ini yang kotak ya, atau pie chart apa atau table itu lebih mudah ya pemahamannya. Kalau yang cycle sama proses ini agak susah ya. Saya dulu waktu tes IELTS terakhir kayaknya kebetulan proses ya, proses apa cycle gitu. Cycle-nya cycle kata itu ya, dari kata itu apa? Awalnya kecebong, terus dan seterusnya sampai jadi kata, itu cycle, siklus ya. Terus kadang kalau yang proses itu saya pernah itu yang keran. Jadi bagaimana air dari pipa itu keluar ke melewati keran gitu. Itu yang proses. Gak apa-apa, perlu banyak latihan sih ini. Bang boleh sharing tesis? Boleh, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Kapan-kapan lah. Kalau untuk tesis itu hari Senin aja Mas ya. Hari Senin jam 9 kita bahas tentang riset, tentang penelitian ya. Skripsi, tesis, disertasi silakan ya Mas Abdi ya. Hari Senin aja. Kalau sekarang kita fokusnya ke IELTS ya. Oke, ini satu orang tinggal siapa nih Mas Hakim ya. Sementara itu dulu ya teman-teman untuk tes latihan tes IELTS kali ini. Insya Allah besok itu hari Minggu saya ada badminton juga. Kalau bisa jam 11, tapi kayaknya saya capek ya. Mungkin ya pokoknya teman-teman standby aja, saya di follow ya, follow akun saya. Nanti kan kalian dapat notifikasi kalau saya live atau enggak ya. Kayak tadi saya baru bisa live jam berapa? Jam 1 apa jam 2 setengah 2 gitu ya. Jadi standby, jangan lewatkan. Insya Allah besok tadi udah speaking, udah writing. Besok kita mulai dari listening lagi ya, listening sama reading, gitu ya. Jadi gonta-ganti gitu. Besok listening sama reading, ya. Gitu dulu. Sampai ketemu lagi besok. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Oh, bisa post juga ya.